Bayangan sebuah momen historis yang disaksikan oleh ribuan mata. Sebuah momen yang terlihat sebagai kekalahan paling memalukan, paling tragis, dan paling absolut dalam sejarah manusia. Sesuatu yang benar-benar terlihat seperti jalan buntu ya. Iya, tepat. Titik di mana semua harapan tampak hancur lebur. Tapi pertanyaannya gini, bagaimana kalau, mari kita berandai-andai sejenak ya, bagaimana kalau momen tersebut sebenarnya bukanlah sebuah kegagalan? Oh, itu premis yang menarik. Kan, bagaimana kalau apa yang terlihat seperti akhir dari segalanya itu justru merupakan sebuah eksekusi strategi militer dan spiritual yang paling presisi, paling akurat, dan sama sekali tidak bisa dibalikkan efeknya. Premis itu benar-benar bakal langsung membalikkan cara kerja otak kita sih. Karena secara alamiah ya, insting dasar manusia baik di masa kuno maupun modern itu selalu mengasosiasikan kematian, penderitaan fisik yang ekstrim, dan penolakan publik secara massal sebagai tanda titik akhir. Kita otomatis menyebutnya sebagai sebuah kegagalan fatal. Betul sekali. Dan itulah yang akan menjadi fokus sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita punya setumpuk catatan yang sangat provokatif hari ini. Sangat provokatif. Ya, kita akan membedah sebuah teks spiritual dan teologis historis, judulnya Salib, Puncak Ketaatan, dan Awal Penggenapan. Teks ini tuh secara ekstensif merujuk pada catatan-catatan kuno dari Yohanes pasal 19, Lukas 23, dan Nubuatan Yesaya 53. Dan, saya ingin menegaskan satu hal penting sejak awal kepada kamu yang sedang mendengarkan. Ini penting banget. Misi kita di sini sama sekali bukan untuk berkhotbah. Kita nggak sedang mendiktekan dogma agama apapun. Betul sekali. Pendekatan kita murni analitis kan? Kita akan membedah sumber ini sebagai sebuah literatur luar biasa yang menawarkan kerangka berpikir alternatif. Sebuah mindset yang sangat radikal tentang bagaimana kita sebagai manusia memandang penderitaan dan kemenangan. Iya. Kita akan melihat bagaimana klaim-klaim dalam teks ini beroperasi secara psikologis dan filosofis. Oke, mari kita bedah ini. Sumber kita langsung menyerang asumsi bahwa peristiwa penyaliban ini adalah sebuah tragedi acak. Teks ini menyoroti satu detil historis yang jujur saja bikin saya merinding saat membacanya. Yang soal akurasi waktu itu ya? Nah, iya, akurasi waktu. Dikatakan bahwa Yeshua dieksekusi tepat, benar-benar tepat pada jam yang sama saat anak domba Paskah disembelih menurut tradisi Yahudi saat itu. Luar biasa. Tidak terlalu cepat 1 jam, tidak terlambat 1 menit pun, semuanya terjadi tepat pada tenggat waktu kosmisnya. Ketika saya memproses informasi ini, saya langsung teringat pada papan catur. Kamu suka main catur? Oh, saya sangat mengapresiasi catur. Terutama ketika kita melihat bagaimana seorang Grandmaster berpikir. Setiap langkah itu bukan tentang apa yang terjadi sekarang, tapi probabilitas 10 langkah ke depan. Nah, bayangkan ini. Kamu sedang duduk di arena turnamen catur tingkat dunia. Di satu sisi meja, ada kita nih, para penonton amatir. Di sisi lain, ada seorang Grandmaster. Oke. Di tengah pertandingan yang sangat menegangkan, sang Grandmaster tiba-tiba melakukan langkah gila. Dia sengaja membiarkan menterinya, ratunya, bidak paling kuat di atas papan itu, dimakan oleh lawan. Wah, itu bunuh diri kalau di mata amatir. Betul. Di mata kita sebagai orang awam, penonton pasti akan bersorak atau menepuk jidat. Kayak, wah, blunder besar. Dia habis, pertandingannya selesai. Karena kita hanya melihat nilai dari bidak yang hilang pada detik itu saja. Kita ini bereaksi secara emosional terhadap kehilangan. Persis. Tetapi bagi sang Grandmaster, wajahnya tetap dingin. Mengorbankan menteri itu sama sekali bukan karena dia putus asa atau kehilangan kendali. Sebaliknya, itu adalah, satu-satunya langkah taktis yang mutlak diperlukan untuk menarik raja lawan ke posisi yang rentan. Dan mengunci checkmate dalam 3 langkah ke depan. Tepat. Narasi dalam teks kita ini mengklaim dinamika yang sama persis. Penulisnya berargumen bahwa apa yang terlihat hancur, gelap, dan gagal total di mata manusia saat itu, sesungguhnya adalah sebuah kemenangan telak yang sedang dieksekusi di mata surga. Yang sangat mempesona di sini adalah dimensi psikologisnya. Ada satu kutipan spesifik di sumber kita yang berbunyi, sebentar, saya kutip langsung ya. Apa yang terlihat seperti kekalahan bisa jadi kemenangan yang sedang diselesaikan. Oh, wow. Kemenangan yang sedang diselesaikan? Iya. Jika kita menarik prinsip ini dari era kuno ke dalam realitas sehari-hari kamu yang sedang mendengarkan, ini adalah sebuah reframing kognitif yang masif.
Bagaimana contoh konkretnya? Pikirkan tentang bagaimana manusia modern menghadapi kemunduran. Mungkin kamu yang sedang mendengarkan ini baru saja kehilangan pekerjaan impianmu karena, perampingan perusahaan. Atau bisnis yang kamu bangun dengan darah dan air mata selama 5 tahun, tiba-tiba bangkrut. Ya, itu menyakitkan sekali. Atau hubungan yang kamu pikir akan berakhir di pelaminan justru hancur berantakan. Reaksi kognitif pertama kita selalu sama kan? Memberi label gagal dengan huruf kapital pada diri kita sendiri. Kita langsung menyimpulkan bahwa cerita kita sudah tamat. Iya, kita tuh kayak sangat arogan untuk menjadi hakim atas hidup kita sendiri, padahal kita baru membaca setengah bab dari keseluruhan buku. Itu analogi yang bagus banget. Kita menghakimi sebuah proses yang belum selesai. Teks ini secara filosofis mengajak kamu untuk menunda penghakiman tersebut. Menunda penghakiman. Betul, jangan terburu-buru menyimpulkan sebuah krisis sebagai kegagalan permanen. Karena jika kita menggunakan kacamata surga yang ditawarkan literatur ini, kehilangan besar yang kamu alami itu mungkin adalah langkah pengorbanan ratu di papan catur tadi. Sebuah eliminasi yang sangat presisi. Di balik kekacauan yang terlihat. Wow! Menunda penghakiman atas penderitaan kita sendiri. Itu menantang sih. Tapi tunggu sebentar. Jika kita mengikuti logika teks ini, bahwa kematian historis ini bukanlah sebuah kekalahan acak, melainkan langkah taktis. Pertanyaan besar saya adalah tentang mekanismenya. Mekanismenya gimana, gitu ya? Iya, bagaimana cara kerjanya? Maksud saya, kalau saya mengorbankan ratu di catur, mekanismenya jelas. Raja lawan terbuka. Tapi dalam teks kuno ini, apa sebenarnya yang membuat kematian ini sah sebagai sebuah kemenangan? Disinilah teks tersebut tidak membiarkan kita hanya berhenti pada kekaguman akan akurasi waktu tadi. Penulis menarik benang merah sejarah yang sangat jauh ke belakang. Dia mengkoneksikannya dengan peristiwa Keluaran pasal 12. Oh, peristiwa Paskah pertama bagi bangsa Israel. Betul sekali. Masa di mana mereka diperintahkan untuk mengoleskan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka sebelum mereka keluar dari Mesir, kan? Tepat. Untuk memahami mekanismenya, kita harus masuk ke dalam logika hukum Timur Dekat kuno. Pada masa itu, ada konsep pertukaran yang setara. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu adalah hukum keadilan absolut mereka. Oke, masuk akal untuk konteks zaman itu. Nah, dalam narasi Keluaran, darah anak domba di ambang pintu itu secara harfiah bertindak sebagai tanda bahwa harga telah dibayar di rumah ini. Sehingga hukuman atau maut akan melewati rumah tersebut. Oke. Sumber kita hari ini membuat klaim teologis yang sangat berani. Teks ini memaparkan bahwa Yeshua tidak mati sekedar sebagai martir politik yang kebetulan bernasib sial melawan kekaisaran Romawi. Berarti lebih dari itu. Ya, secara mekanis dan spiritual, teks ini mengklaim dia memposisikan diri sebagai anak domba tersebut untuk membayar hutang kosmis manusia secara permanen. Oke, ini bagian yang benar-benar menarik. Tapi saya harus menyela di sini. Silahkan. Saya ingin menempatkan diri sebagai pendengar modern yang kritis nih. Kita bicara tentang konsep pengorbanan darah dan pertukaran nyawa dari ribuan tahun yang lalu. Jujur saja, ini terdengar agak brutal bagi telinga modern kan? Bagaimana konsep teologis dari era kuno ini bisa relevan untuk pendengar kita sekarang? Orang modern kan nggak memotong domba untuk menebus kesalahan mereka. Kamu benar. Secara harfiah, orang modern nggak melakukan itu. Tapi secara psikologis, manusia modern mati-matian mencoba membayar hutang rasa bersalah mereka setiap hari. Oh ya? Bagaimana caranya? Pikirkan tentang seseorang yang dihantui oleh kesalahan fatal di masa lalu. Bagaimana mereka mencoba membayarnya. Beberapa menghukum diri mereka sendiri dengan self-sabotage. Sering banget itu. Iya kan? Yang lain menjadi gila kerja demi membuktikan harga diri mereka. Atau menjadi people pleaser karena takut tidak diterima. Rasa bersalah itu menuntut bayaran. Dan manusia modern membayar hutang itu dengan kesehatan mental mereka. Wow. Itu dalam sekali. Disinilah relevansi teks ini menjadi sangat tajam. Teks ini menawarkan sebuah klaim restorasi yang radikal. Dikatakan bahwa darahnya lebih kuat dari masa lalumu. Secara konseptual, teks ini sedang memperkenalkan mekanisme penerimaan tanpa syarat. Tunggu, penerimaan tak bersyarat di dunia modern kita nyaris nggak ada yang gratis loh. Bener. Kalau saya mengacau dalam proyek besar di kantor, ya saya dipecat. Kalau saya mengkhianati teman, saya dijauhi. Bagaimana teks ini bisa membenarkan bahwa masa lalu yang hancur tiba-tiba diriset begitu saja? Karena dalam logika teks ini,
Hutangnya tidak dihapus begitu saja seolah tidak pernah terjadi. Hutangnya dibayar lunas oleh pihak lain. Di dunia modern, pengampunan itu selalu bersyarat. Kamu harus melewati masa percobaan, kamu harus membuktikan dirimu sudah berubah. Pasti. Selalu ada syarat dan ketentuannya. Tetapi literatur ini mengklaim sesuatu yang sangat subversif. Kamu ditawarkan pengampunan, hidup baru, dan pemulihan status sepenuhnya tanpa memperdulikan seberapa kelam masa lalumu. Tanpa peduli seberapa kelamnya. Ya. Nggak peduli seberapa besar kegagalanmu 5 tahun lalu, teks ini menyatakan bahwa harga untuk membersihkan semua itu sudah diselesaikan oleh sang anak domba. Bagi jiwa manusia yang lelah karena terus-menerus mencoba membayar rasa bersalah, ini adalah sebuah tombol reset eksistensial. Tombol reset eksistensial. Membebaskan kita dari siklus mencoba membenarkan diri sendiri itu sangat masuk akal. Tapi kalau memang hutangnya sudah lunas, kalau kemenangan itu sudah dikunci seperti dalam langkah catur tadi, ini membawa saya pada sebuah kontradiksi lain dalam sumber kita. Kontradiksi apa itu? Mengapa realitasnya begitu kelam? Teks ini dengan eksplisit mencatat fenomena kegelapan yang pekat. Kalau ini adalah hari kemenangan, bukankah seharusnya dirayakan dengan cahaya yang gilang gemilang? Ya, dari sudut pandang historis, catatan dari berbagai sumber masa itu termasuk teks kita menyebutkan bahwa dari jam 12 siang hingga jam 3 sore terjadi kegelapan total yang menyelimuti wilayah tersebut. 3 jam penuh di siang bolong. Betul. Dan penulis teks ini bersikeras bahwa kegelapan 3 jam di tengah hari bolong itu bukanlah anomali cuaca seperti gerhana matahari biasa. Teks ini membingkainya sebagai sebuah tanda ilahi. Ketika saya membaca bagian tentang kegelapan yang diizinkan ini, memori saya langsung kembali ke zaman kuliah saat saya hobi fotografi analog. Kamu tahu kan proses mencetak foto dari roll film klise? Tentu, butuh ruangan khusus kan? Darkroom, ruang cuci cetak. Ya, persis. Ruang gelap itu, gelap gulita, biasanya cuma ada lampu merah redup dan bau bahan kimianya sangat menyengat. Nah, kalau kamu mau gambar yang indah, penuh warna dan tajam itu muncul di atas kertas foto, kamu mutlak harus mencucinya di dalam kegelapan yang absolut. Ngebala ada cahaya masuk sedikit pun. Betul. Kegelapan di ruangan itu bukan sekedar pilihan tempat, itu adalah syarat mutlak agar proses kimiawinya bekerja. Coba saja kamu menyalakan lampu neon atau membuka pintu terlalu cepat sebelum waktunya. Fotonya langsung terbakar, rusak total dan tidak bisa diselamatkan. Nah, itu dia. Teks kita menggunakan logika yang persis sama. Penulisnya berargumen bahwa Tuhan atau arsitek kehidupan ini mengizinkan kegelapan, kesunyian yang mencekam, dan rasa kehilangan yang menyayat hati itu bukan karena dia sedang absen atau mengabaikan jeritan kita. Melainkan karena dia sedang bekerja. Ya, dia sedang bekerja di level yang tidak kasat mata. Kamu sedang berada di dalam dark room ilahi. Karaktermu, ketahananmu, dan kemenanganmu sedang dicetak. Jika kamu ditarik keluar dari kegelapan itu terlalu cepat, gambar dari potensimu justru akan rusak. Analogi darkroom itu menjembatani kita pada salah satu kutipan paling kuat dari seluruh dokumen ini. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, penulis teks menyatakan, surga tidak panik saat hidupmu gelap. Surga tidak panik. Wah, Ini adalah antitesis dari kecemasan eksistensial yang selalu kita rasakan, kan? luar biasa. Karena saat saya berada dalam masalah, panik adalah hal pertama yang saya lakukan. Dan itu wajar. Ketika kita sebagai manusia berada dalam fase kegelapan, entah itu depresi klinis, kebingungan karir yang buntu, atau krisis pernikahan, respon alamiah kita adalah panik. Karena visi kita terbatas. Kita nggak bisa melihat 1 meter pun ke depan. Kita merasa kehilangan kendali. Betul, kita kehilangan kendali atas lingkungan kita. Namun, sumber ini dengan sangat tenang mengklaim bahwa ketiadaan bukti visual bahwa segala sesuatunya membaik sama sekali bukan berarti ketiadaan proses. Sama seperti bahan kimia di ruang gelapmu tadi yang terus bereaksi meski kamu nggak bisa melihatnya dengan jelas. Ya, prosesnya tetap berjalan. Ketidaktahuan manusia akan proses tersebut tidak menghentikan proses itu sendiri untuk terus berjalan menuju garis akhir. Jadi, buat kamu yang mendengarkan, kalau kamu merasa alam semesta ini diam 1000 bahasa terhadap doamu, atau kamu berada di ruang gelap yang menyesakan,
Literatur ini mengingatkan bahwa kepanikanmu tidak membatalkan pekerjaan yang sedang terjadi di belakang layar. Pesan yang sangat menenangkan. Sumber kita, kuncinya ada pada kalimat paling akhir yang diucapkan di atas kayu salib. Ya, kita telah sampai pada puncak narasi dari teks ini. Ini adalah momen deklarasinya. Saya mengutip dari analisis historis atas Yohanes 19:30. Dicatat bahwa Yeshua mengucapkan satu kata dalam bahasa Yunani kuno, tetelestai, Tetelestai? yang diterjemahkan sebagai sudah selesai atau it is finished. Sumber materi kita memberikan penekanan yang sangat berat di sini, bahwa kata ini sering disalahpahami. Ini bukanlah embusan napas terakhir dari seorang korban yang kehabisan darah, kan? Ini bukan rintihan menyerah. Sama sekali bukan. Dalam konteks lingvistik kuno, tetelestai adalah istilah akuntansi dan legalistik. Ini adalah stempel yang dicapkan pada sebuah surat hutang yang artinya telah dibayar lunas. Sebuah stempel lunas. Betul. Jadi secara literatur, ini adalah sebuah teriakan deklarasi, hutang kemanusiaan telah lunas. Harga telah dibayar penuh. Tidak ada lagi pekerjaan penebusan yang tertunda. Tapi, disinilah saya harus kembali mengkritisi teks ini. Kenapa begitu? Penulis mengatakan bahwa karena deklarasi ini, manusia tidak perlu lagi hidup untuk mencari-cari keselamatan. Tapi kita hidup berangkat dari posisi kemenangan. Oke, terdengar indah. Namun, di baris berikutnya, teks ini mengutip catatan Lukas di mana Yeshua berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini sungguh membingungkan saya. Bukankah konsep penyerahan total itu sangat kontradiktif dengan memegang sebuah kemenangan? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Iya kan? Logika modern mengatakan, kalau kamu menang, kamu yang pegang kendali. Kamu yang mengarahkan. Tapi di sini, tokoh utamanya justru melepaskan kendali dan menyerahkan segalanya. Bagaimana teks ini mendamaikan dua ide yang bertabrakan ini? Pertanyaan yang bagus sekali. Teks ini pada dasarnya sedang membongkar dan mendefinisikan ulang apa itu kekuasaan dan kemenangan. Mendefinisikan ulang? Iya. Dalam budaya modern yang memuja kemandirian, kita diajarkan bahwa kemenangan berarti mengontrol segalanya. Mengontrol keuanganmu, mengontrol karirmu, mengontrol pandangan orang terhadapmu. Tetapi teks ini berargumen sebaliknya. Bahwa kontrol bukan segalanya. Tepat. Penulis memposisikan penyerahan total bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai tindakan melepaskan ego sepenuhnya tanpa syarat, tanpa keinginan untuk memegang kemudi, dan yang paling menakutkan, tanpa plan B. Tanpa rencana cadangan. Wow! Itu terdengar seperti bunuh diri secara psikologis bagi kita yang terbiasa mengatur segalanya. Memang, dan itulah mengapa sangat sulit. Pernahkah kamu mendengar tentang fenomena rip current atau arus pecah di lautan? Oh iya, arus bawah air yang sangat kuat itu kan, yang bisa menarik perenang dari pantai ke tengah laut sekuat apapun mereka berenang ke tepian. Tepat. Apa yang insting manusia suruh saat mereka terjebak arus itu? Melawan. Pasti, melawan. Panik. Mereka panik, mereka ingin memegang kendali atas hidup mereka. Jadi mereka berenang sekuat tenaga melawan arus langsung menuju pantai. Dan apa hasilnya? Mereka kelelahan, kehabisan nafas, dan akhirnya tenggelam karena kehabisan tenaga. Tragis. Tapi apa yang diajarkan oleh para pakar survival? Mereka bilang, menyerahlah pada arus itu. Jangan dilawan. Biarkan arus itu membawamu keluar sejenak, rileks, dan saat arusnya melemah, berenanglah menyamping sejajar dengan pantai. Saya mengerti arahmu sekarang. Teks ini sedang menggunakan prinsip rip current yang sama dalam skala spiritual. Selama manusia masih mengandalkan egonya, mencoba memaksakan kehendaknya di tengah krisis untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia akan terus kelelahan dan tenggelam. Jadi kita harus menyerah pada arusnya. Ya, kutipan paling krusial dari dokumen kita hari ini berbunyi, penyerahan total adalah pintu menuju kebangkitan. Kemenangan yang sejati, menurut kerangka berpikir ini, tidak datang saat kamu berhasil memaksakan agendamu. Kemenangan datang saat kamu berani membuka genggaman tanganmu yang berdarah karena terlalu keras memegang kendali. Dan membiarkan arsitek yang lebih besar mengambil alih. Tepat sekali. Membiarkan rencana arsitek yang lebih besar mengambil alih sepenuhnya. Itulah yang secara harfiah dipraktikkan di kayu salib. Penyerahan bukan berarti kalah. Penyerahan adalah memberikan ruang bagi kebangkitan untuk beroperasi. Penyerahan adalah memberikan ruang bagi kebangkitan.
Luar biasa. Jika kita menarik benang merah dari semua argumen yang telah kita bedah hari ini, penulis teks ini seolah menyajikan sebuah peta jalan yang diformat seperti hitung mundur yang tak terelakkan. Sebuah hitung mundur kosmis. Iya. Dimulai dari hari -3, di mana ada proses di mana tokoh utamanya dipilih. Lalu hari -2, fase di mana ia diuji dengan sangat keras oleh otoritas di sekitarnya. Masuk ke hari -1, malam di mana ada pergumulan batin yang luar biasa berat hingga berkeringat darah. Dan akhirnya, Hingga akhirnya tiba di hari ke-0. Salib itu sendiri. Rangkaian penderitaan ini diklaim bukanlah sebuah kebetulan yang kacau, melainkan lintasan linier menuju satu titik puncak yang disebut pengenapan. tepat. Ini adalah desain waktu yang sangat efisien. Tidak ada satu hari pun dari rasa sakit itu, tidak ada satu jam pun dari kegelapan itu yang terbuang percuma. Semuanya difungsikan sebagai anak tangga menuju tujuan akhir. Benar sekali. Dan disinilah saya ingin membawa semua eksplorasi historis dan filosofis ini kembali kepadamu, para pendengar. Kami sadar betul bahwa hidup di dunia nyata seringkali terasa brutal dan sama sekali tidak berjalan sesuai rencanamu. Sangat sering malah. Jika hari ini kamu sedang merasa terhimpit oleh ekspektasi, jika kamu sedang duduk sendirian, mencium bau bahan kimia dari kegelapan darkroom hidupmu sendiri, dan merasa tidak ada yang peduli. Atau jika kamu merasa benar-benar berada di titik paling nadir. Ya, di mana kamu sudah tidak punya tenaga lagi untuk berenang melawan arus. Literatur yang kita bedah hari ini menawarkan sebuah lensa baru yang sangat berani. Ia berargumen bahwa salib atau metafora dari penderitaan dan kegagalan terbesarmu bukanlah sebuah garis finish. Ia hanyalah sebuah instrumen transisi. Transisi menuju sesuatu yang lebih besar. Betul, ada kebangkitan yang sedang dipersiapkan di balik layar kegelapan itu. Dan sebelum kita mengakhiri eksplorasi kita hari ini, saya ingin kamu merenungkan satu hal ini dalam-dalam. Jika momen yang menurut seluruh dunia adalah kekalahan paling absolut, ternyata diklaim sebagai strategi kemenangan yang paling epik, maka kamu harus mulai mempertanyakan caramu melabeli krisis dalam hidupmu. Teks ini menuntut kita untuk mendefinisikan ulang apa itu kekuasaan dengan melepaskan kendali. Jadi, inilah pikiran provokatif untuk menemani harimu. Silakan. Jika penyerahan total adalah satu-satunya jalan sejati menuju kebangkitan, coba tanyakan pada dirimu sendiri secara jujur. Bagian mana dari hidupmu saat ini yang justru terus-menerus hancur, membuatmu kelelahan dan tenggelam, justru karena kamu terlalu keras menggenggam kendalinya dan menolak untuk menyerah? Pertanyaan yang sangat menohok, terkadang menolak untuk menyerah pada arus adalah hal yang justru membunuh kita. Sebuah perenungan yang sangat pas untuk menutup diskusi kita. Terima kasih sudah bergabung dan mengizinkan kami mengacak-acak sedikit cara berpikirmu hari ini. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita yang berikutnya. Biarkan pikiran tadi meresap dan selamat melanjutkan harimu.